Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara baik, tambah malam. Saudara capek? Tentu, haleluya. Tapi kita harus memberi yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Iya, ya. Saya sebenarnya ada punya sebuah ilustrasi tapi diabaikan aja dulu ya. Waktu berjalan terus dan kita akan sama-sama melihat apa yang Tuhan mau dari kehidupan kita. Saya terima kasih buat Ibu Nila, Ibu Pendeta Nila yang selalu saya datang ke Tangerang boleh mempercayakan saya untuk menyampaikan suara Tuhan. Haleluya, Tuhan itu paling baik. Amin, saudara. Dia tidak mau kita itu hanya jalan mengurusi urusan kita. Tetapi urusan kita sebagai hamba-hamba Tuhan menjadi saluran berkat lewat kebenaran firman. Tuhan kiranya memberkati Ibu Pendeta Nila, memberkati semua keluarga Sakinah, sehingga semua baik-baik saja dan lebih baik lagi. Puji Tuhan, bahkan ada hamba-hamba Tuhan di sini, ya, Om dan Ibu. Puji Tuhan, kita sama-sama mau menikmati firman. Firman Tuhan pada malam ini berbicara tentang doa pemulihan. Amin. Saudara suka doa minta pemulihan? Iya, karena kalah kita ini berdoa kita lupa, ya. Yang kita fokus adalah tujuan kita, kebutuhan, keadaan, situasi yang sedang kita hadapi ini kayaknya kurang enak. Itu yang kita doakan. Tapi Tuhan mau ajar kita untuk kita minta dari Tuhan memulihkan kehidupan kita. Amin. Saya mulai dengan sebuah ayat yang terdapat di dalam suratan Kisah Para Rasul pasal yang ketiga. Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat yang ke-21. Mari saudara kita bangkit berdiri dan kita baca ayat ini bersama ya. Puji Tuhan, Alkitab saya baru. Jadi kalau buka itu agak angel, kita baca saja ya saudara. Puji Tuhan. 2, 3. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Seperti yang difirmankan Allah dengan perantara nabi-nabinya yang kudus di zaman dulu. Puji Tuhan, terima kasih. Silakan saudara duduk. Saudaraku sekalian, Paulus dia menceritakan, dia membicarakan dan dia mencatat, dia menulis bagi gereja Tuhan di akhir ini juga, yaitu buat saudara dan saya, bahwa Kristus yang kita sembah itu harus tinggal di surga. Amin. Iya. Kristus harus tinggal di surga karena dia sudah datang ke dunia dengan lahir sebagai seorang manusia. Dan dia harus mati, dia harus melalui proses untuk dia bisa kembali lagi ke dalam kerajaan surga. Puji Tuhan, dan sampai kini dia ada di surga. Rohnya dia utus sebagai penolong bagi gereja Tuhan, bagi saudara dan bagi saya. Amin. Untuk apa? Iya, dikatakan Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Oh, ternyata Yesus pasti datang. Amin, saudara. Gereja Tuhan sedang meminta, mendoakan bahwa hidup saudara dan saya sebagai gereja ini dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Kita ada di dunia, berpikir dengan cara dunia, melihat perkara-perkara yang terjadi di dunia. Ya saudara, menyimpan perkara-perkara dunia yang kita lihat, yang kita pikirkan, lalu kita simpan. Ya saudara, bahkan kita mendoakan.
Tapi di sini dikatakan waktu pemulihan segala sesuatu. Saya mau bilang buat saudara ada beberapa hal yang harus dipulihkan. Saya catat di sini karena waktu terbatas, saudara. Ya, kalau di Cilacap karena jemaatnya sedikit, saudara, dan saya juga tahu kalau berdiri di depan, saya lihat tuh ada bapak-bapak yang capek tuh, mereka sudah miring-miring. Tapi di sini tidak ada. Amin, saudara. Iya, haleluya. Semua tidak lama, saudara. Saya sudah dikasih waktu ya. Sebab itu ayo mari kita mau melihat apa saja yang harus dipulihkan. Karena nanti Kristus akan datang. Amin, saudara. Saudara dan saya ini harus dipulihkan dari hari ke hari. Apalagi di saat kita mendengarkan firman Tuhan. Lalu doa kita naik kepada Tuhan. Ya Tuhan, pulihkanlah hidupku. Karena aku harus masuk di dalam kesempurnaan. Orang-orang yang tidak mau dipulihkan, mereka tidak akan mencapai kesempurnaan. Sebab Kristus itu akan datang, dia yang sempurna. Datang, gereja disempurnakan. Amin, saudara. Yang tidak sempurna akan lenyap. Wow, saudara. Sebab itu mari kita mau buru kan. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat 10 dikatakan, manakala dia yang sempurna datang, maka segala sesuatu yang tidak sempurna akan lewat. Sebab itu dari sekarang, bahkan di waktu-waktu yang sudah lalu, doa kita itu jangan doa yang rendah, jangan doa yang tidak punya mutu. Ya, saudara. Saudara masih ingat itu si Adonia, ya, anaknya siapa ya? Daud ya, saudara. Waktu Salomo menjadi raja, lalu Adonia itu meminta supaya pelayan daripada ayahnya, mau dikatakan istri, bukan. Tapi dikatakan bahwa pelayan ini dia melayani Daud dalam hari tua. Hari yang sudah begitu tua bahkan sakit, saudara. Nah, Adonia ini dia kepingin. Ya, kalau kita baca dulu saudara sebentar. Kita baca di dalam Raja-Raja ya. 1 Raja-Raja 2. Kitab 1 Raja-Raja 2 ayat 21 dan 22. Ya. Kata perempuan itu, perempuan ini Betseba. Biarlah Abisak, gadis Sunem itu diberikan kepada kakakmu Adonia menjadi istrinya. Ini permintaan Adonia. Rupanya gadis Sunem ini cantik, saudara, kata orang sono tuh. Ya, cantik, ya, haleluya. Dan begitu tertarik Adonia kepadanya, setelah ayahnya tiada, Adonia mempunyai hati untuk memperistrikan siapa? Gadis Sunem yang bernama Abisak. Saudaraku sekalian, wow, saudara. Iya. Kakaknya atau saudaranya ini menjadi marah. Maaf, ya. Ini si Salomo ini dia marah. Kenapa Ibu Adonia meminta hal-hal yang begitu rendah, yang tidak artinya minta untuk duduk sebagai raja, untuk menguasai memerintah Israel. Kenapa permintaannya begitu rendah yang tidak ada artinya? Nah, saudara, apa saja yang saudara minta? Ya, boleh kita minta kekayaan, boleh kita minta diberkati, boleh kita minta Tuhan memberkati saya dan pakai saya selama saya ada di dunia, boleh, kenapa tidak? Itu Tuhan mau. Tetapi saya mau bilang buat saudara, yang Allah mau supaya saudara dan saya minta perkara-perkara yang menyenangkan hati Tuhan, yang berkenan kepada Tuhan, karena tidak lama lagi gereja akan disempurnakan. Dan sebelum disempurnakan akan dipulihkan melalui firman dan Roh Kudus.
bagus. Ada amin saudara? Iya. Sewaktu kita mendengarkan firman, doa kita naik, ya Tuhan, pulihkan hidupku. Iya, bisa diminta adunia. Iya, saudara, luar biasa. Tapi itu tidak mengapa. Kita juga ya seperti tadi Hadi ya minta ya saudara supaya mendapatkan seorang pendamping hidup ya. Haleluya. Paling bisa itu yang mau dengan saya itu anak hamba Tuhan. Wow. Dan betul Tuhan kasih. Amin saudara. Karena Tuhan tahu yang terbaik. Tuhan sediakan yang terbaik. Puji Tuhan. Dan itu menjadi doa kita juga sebagai Oma dari Jenny. Ya, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Yang pertama, yang patut dipulihkan adalah janji. Ya. Janji Allah dengan Nuh itu dipulihkan, dibaharui. Apa itu dipulihkan, saudara? Kembali kepada bentuknya Allah. Amin. Pulih artinya kembali kepada bentuk Allah. Allah membentuk saudara dan saya serupa, segambar dengan Dia. Tapi manusia mulai merubah ciptaan Allah. Ya, haleluya. Saudara, kita harus kembali. Saya senang dengan sebuah kata firman bahwa bejana yang sedang dibuat itu oleh penjunan pecah. Tetapi bejana itu tidak dibuang. Pecahan itu tidak dibuang tetapi ada dalam tangan penjunan. Dan dibuat lagi, dibentuk lagi menjadi sebuah bejana yang indah. Siapa bejana? Saudara dan saya. Amin. Iya. Sudah bagus-bagus dirombak saudara, pecah. Haleluya. Saudara lihat itu artis-artis. Apa ada di sini juga? Hidungnya kurang mancung dimancuin ya saudara. Mukanya kurang lonjong dilonjongin ya saudara. Atau mukanya kurang bundar kayak saya ini dibundarin. Seturut dengan kehendak manusia. Ya, mereka merasa apa yang Allah cipta ini gak bagus. Saudara, nah ini harus dipulihkan. Kadangkala kita ini tidak setuju dengan apa yang maunya Tuhan. Lalu kita mulai merombak. Kita mulai mau melakukan kehendak kita sendiri. Tapi saya mau bilang buat saudara sesuai dengan firman. Kita kembali kepada ciptaan Allah. Iya, karena apa yang Allah buat itu adalah baik. Yang pertama tadi Allah memulihkan janjinya dengan Nuh. Tidak lagi dia melakukan air bah. Tetapi nanti dia akan kerjakan itu dunia ini dengan api. Nah saudara ngeri banget ya saudara. Tapi dia beri tanda. Kalau kita baca dalam kitab Kejadian pasal yang ke-9. Kitab Kejadian pasal yang ke-9 ayat 9, ayat 12 sampai dengan 17. Kitab Kejadian ayat yang ke-9 dulu. Baru ayat yang ke-12 dan kita terus sampai dengan ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu, yaitu dengan Nuh dan dengan keturunanmu. Haleluya. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Terus busurku kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku yaitu Allah dan bumi. Terus apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku. Ada amin? Yang telah ada antara
Aku yaitu Allah dan kamu Nuh, serta segala makhluk yang hidup. Segala yang bernyawa, segala sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Amin. Saudara pernah lihat perjanjian itu? Tanda itu saudara, ada apa yang kita selalu bilang? Pelangi. Allah itu sangat, saya masih kecil, saya tanya mami saya, mami itu apa itu, tanda apa itu? Oh itu tanda kasih Allah. Ya, kasih Allah, wah luar biasa. Ternyata Allah itu tadinya dia sudah marah manusia di zaman Nuh. Hanya Nuh saja orang yang paling benar dari antara manusia di muka bumi. Oleh sebab itu Allah musnahkan mereka semua. Yang selamat adalah Nuh dan keluarganya. Amin. Wow. Allah memperbarui perjanjiannya kepada Nuh. Dan itu akan turun-temurun sampai kepada saudara dan saya. Dan kita melihat busur itu di awan. Haleluya. Pelangi yang kita katakan berwarna-warni. Wow, luar biasa. Allah itu paling hebat. Amin. Saya suka bilang Allah itu sangat bertanggung jawab dengan ucapannya. Tidak pernah meleset. Itu menjadi kenyataan. Amin saudara. Kita maju terus karena waktu. Yang kedua, apa yang dipulihkan? Tanah. Amin. Kita baca dulu ya, tanah dipulihkan. 2 Tawari 36 ayat 21. Kitab 2 Tawari pasal yang ke-36 ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Dengan demikian, genaplah firman Tuhan yang diucapkan Yeremia. Sampai tanah itu pulih dari akibat dilalaikannya tahun-tahun sabatnya. Karena tanah itu tandus selama menjalani sabat. Sehingga genaplah 70 tahun. Wow, saudara. Kita boleh melihat bahwa siapa tanah. Apa itu tanah? Tanah itu saudara dan saya ini. Tanah itu bangsa Israel. Yang keras kepala, yang tidak menurut. Haleluya, saudara, puji Tuhan. Kita akan melihat bahwa demikian genaplah firman Tuhan yang diucapkan Yeremia sampai tanah itu pulih dari akibat dilalainya tahun-tahun sabat. Israel sudah tidak perhitungkan sabat, saudara. Mereka sudah tidak mengenal rumah Allah. Ya, mereka sudah tidak mau lagi menyembah kepada Allah yang harus disembah. Puji Tuhan, saudara dan saya keluarga Sakinah masih tetap hari Kamis capek-capek tapi masih mau datang bersekutu dalam rumah Tuhan. Karena ingin apa? Ingin dipulihkan. Firman Tuhan yang memulihkan kehidupan kita. Karena bangsa Israel itu akibat tidak dipulihkan, tidak dikerjakan kehidupan mereka, saudara, tandus, saudara. Tidak ada air firman yang menyirami hati-hati mereka. Ya, mereka kering kerontang, tidak mengenal hari Sabat. Saudaraku sekalian, maka mereka dibuang ke Babel. Sampai kata firman, genap 70 tahun baru mereka kembali, saudara. Dibebaskan dari Babel. Luar biasa. Saudara jangan mau terikat. Amin. Apalagi hari-hari Sabat. Mari
Kita semua dengan kelelahan kita, karena Allah itu Maha tahu. Dia melihat sampai di mana gairah dan kerinduan kita menghargai sabat hari-hari sabat kita, hari-hari ibadah kita, menghargai penyampaian akan firman Allah yang akan memulihkan kehidupan kita. Kayak Rasul Paulus, dia berdoa, Tuhan biarlah engkau pulihkan hidupku dari sehari datang ke sehari. Perbaharui hidupku. Ada gairah, ada kerinduan, saudara. Karena kalau kita tidak dipulihkan, kita tidak akan masuk dalam kesempurnaan. Manakala yang sempurna yaitu Kristus datang. Dari hari ke hari, biarlah kita beri diri kita dipulihkan. Menjadi tanah yang dapat digarap. Menjadi tanah yang subur, yang mengeluarkan tanaman yang indah, yang siap mengeluarkan buah-buah untuk menyenangkan hati Tuhan. Ada amin? Iya ya, haleluya. Yang berikutnya ada ayat-ayat saudara, tapi saya kejar waktu ya. Itu tanah. Yang awal tadi perjanjian Allah dengan Nuh. Yang kedua tanah dipulihkan. Yang ketiga hati dipulihkan. Wow saudara. Kita buka dulu apa kata Daud dalam kitabnya, yaitu Mazmur. Pasal yang ke-51 ayat 12 sampai dengan 14 ya. Mazmur pasal 51 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat 14. Demikian firman Tuhan. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik. Ada amin. Orang-orang berdosa berbalik, dipulihkan kepada Tuhan. Amin. Lepaskanlah aku, kata Daud, dari hutang darah, ya Allah. Allah keselamatanku, maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilanmu. Amin. Iya, saudara. Marilah kita berdoa seperti yang Daud doakan, saudara. Lepaskanlah aku dari hutang darah. Haleluya. Saudara, Daud kenapa tidak bisa membangun rumah Allah? Ya. Karena dia juga sudah menumpahkan darah, dia berperang. Jadi Allah tidak percayakan dia untuk membangun rumah Allah. Dia mempersiapkan semuanya untuk pembangunan rumah Allah. Tapi yang Tuhan pakai, yang Allah pakai adalah Salomo. Ya saudara, ayo mari kita minta dipulihkan. Supaya kita juga boleh dipakai menjadi alat-alat yang berguna di dalam tangan Tuhan. Saudara mau? Lewat pemberitaan kita, lewat cerita kita, lewat apa yang kita lakukan, ya saudara. Itu tandanya kita sedang dipulihkan. Kita kembali kepada pembentukan Allah. Kita kembali kepada kehendak Allah. Kita kembali kepada kebenaran firman Allah. Dan itu yang menjadi doa saudara dan saya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Itu yang ketiga. Ya saudara, hati dipulihkan. Amin. Hati dipulihkan. Hati yang rela dalam segala yang kita kerjakan untuk Tuhan. Semuanya dengan rela. Coba saudara rabah hati saudara. Coba saudara ingat-ingat. Apa yang aku lakukan ini dengan rela atau dengan terpaksa. Ya saudara, manusia saudara di dunia. Tapi luar biasa, kita adalah manusia dari sorga, bukan dari dunia. Iya, sehingga kita tahu apa yang Allah mau. Ya saudara, puji Tuhan. Sampai kita akan kembali bersama dengan Dia di dalam kerajaan sorga. Yang kelima, yang keempat, apalagi yang dipulihkan? Persembahan dipulihkan. Ya saudara, apa itu?
Maliaki. Iya. Kitab Maliaki pasal yang ketiga, ayat yang ketiga dan 4. Kitab Maliaki pasal 3, ayat 3 dan 4. Demikian firman Tuhan. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Wah, ya saudara, kena lagi ya saudara, puji Tuhan. Dan ia mentahirkan orang Lewi. Siapa orang Lewi? Saudara yang ikut melayani, saudara yang terlibat dalam pelayanan, saudara yang suka dengan rumah Allah. Saudara adalah orang-orang Lewi. Ya saudara, harus dipulihkan, harus disucikan, harus ditahirkan. Ya, ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang apa? Yang benar kepada Tuhan. Amin. Ayat 4. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun yang sudah. Wah saudara, bagaimana dengan kita? Ya, kita mempersembahkan kata Paulus itu kepada jemaat di Roma. Persembahkanlah tubuhmu sebagai korban yang hidup lagi kudus dan yang berkenan kepada Allah. Wah, luar biasa. Ini yang setiap waktu dipulihkan. Apa yang kita persembahkan hidup ini, persembahkan untuk Tuhan. Pujian kita persembahkan untuk Tuhan. Berkat kita persembahkan untuk Tuhan. Itu semua harus dikuduskan, dipulihkan. Bukan dengan terpaksa. Bukan dengan menggerutu. Bukan dengan hitung-menghitung. Tetapi dengan rela. Dengan sukacita. Amin. Iya ya saudara. Haleluya. Coba tuh hari-hari kita, kekuatan kita. Haleluya, sepanjang hari sudah bekerja. Malam ini masih duduk lagi. Ini yang perlu. Tadinya mungkin dengan berat hati. Ya, tetapi ini harus dipulihkan saudara. Supaya Tuhan berkenan dengan apa yang kita persembahkan. Baik itu waktu kita. Baik itu kekuatan kita, baik itu berkat-berkat kita, amin. Iya, harus dipulihkan, dikuduskan, haleluya. Seperti orang lagi duduk memurnikan, apa itu? Logam itu ya, apakah itu emas? Ya saudara, dimurnikan, mendapatkan kemurnian. Allah senang dengan itu. Sebab itu mari saudara, biarlah persembahan hidup kita, persembahan waktu kita, persembahan segala yang kita ingin persembahkan kepada Tuhan, itu dipulihkan menjadi berkat. Yang tadinya sepertinya aduh tidak jadi berkat. Sudah beri tapi enggak juga lihat berkat Tuhan. Ya saudara, haleluya. Ada apa? Nah itu patut dipulihkan saudara. Supaya saudara akan melihat luar biasa cara Tuhan memberkati kehidupan saudara. Waktu-waktu saudara. Saudara persembahkan dengan sukacita. Jangan lagi menggerutu. Aku lelah. Memang kita masih berdarah daging ya saudara. Tapi kita tahan, Tuhan ajar aku untuk tetap mengucap syukur. Kita maju lagi tinggal sedikit saudara. Sayap. Iya, sayap yang harus dipulihkan. Sayap ini adalah berbicara tentang kekuatan. Iya, burung Raja Wali itu dia punya kekuatan ada pada sayapnya. Itu dia harus dibaharui. Saudara dan saya punya kekuatan terbatas. Tapi kalau itu diberi untuk Tuhan baharui dan dibaharui. Wow, tambah kuat saudara. Kita baca. Haleluya. Sayap dipulihkan. Maliaki lagi pasal yang keempat nih. Ayat 2 dan 3. Kita masih dengan kitab Maliaki tadi. Pasal 4 ayat 2 dan
3. Haleluya. Jadi kita tidak selalu lihat itu perpuluhan ya. Saya bilang buat jemaat kalau dengar sudah mau buka kita melihat, wah ini mami ini sudah mulai korek-korek nih. Perpuluhan lagi ya saudara. Nah perpuluhan juga harus dipulihkan tuh. Ya saudara, puji Tuhan. Kita baca dulu ya firman Tuhan. Kita melihat pasal yang keempat. Pasal yang keempat ayat 2 dan 3. Haleluya. Pasal 4, ini yang saya lihat pasal 3. Pasal 4 kita melihat pasal 4 ayat 2 dan 3. Pasal yang terakhir. Iya, puji Tuhan. Melihat pasal yang terakhir. Pasal 4 ayat 2 dan 3. Dapatkah? Iya, kita baca ya. Ayat 2 dan 3. Ini ayat 4. Kita lihat 2 dan 3. Puji Tuhan. Oh 3 dan 4 ya. Maaf 2 dan 3. Pasal 4 ayat 2 dan 3. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya. Haleluya. Kebenaran. Dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak. Seperti anak lembu lepas kandang. 3. Kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik. Sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu. Pada hari yang kusiapkan itu. Firman Tuhan semesta. Wah, saudara. Haleluya. Ayat yang kedua, tetapi kamu akan yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran. Ada amin? Iya. Kebenaran Allah itu akan nyata dalam hidup saudara dan saya. Sebagai sebuah cahaya, sebuah terang. Untuk menyinari orang-orang yang ada di dalam kegelapan. Nah itu patut. Kita punya kehidupan ini dipulihkan. Amin. Dikuatkan kembali. Ya, untuk kembali kepada pembentukan Allah. Kembali kepada maunya Allah. Dia tidak panggil saudara dan saya untuk setia saja, taat saja, datang beribadah. Tetapi dia mau saudara dan saya untuk melakukan seluruh kebenaran firman. Sehingga kita kuat. Iya, kekuatan itu menjadi bagian kita. Di sini dikatakan supaya sayap itu sembuh. Sayap yang kena terpaan angin. Itu burung Raja Wali itu ya, kalau dia terbang tinggi. Ya saudara, melampaui segala tantangan rintangan. Tetapi dia kuat terbang. Karena sayapnya yang begitu kuat. Nah saudara dan saya diterpa dengan banyak persoalan. Tetapi iman kita tetap teguh untuk melawan, mengatasi segala badai yang kita hadapi. Dalam keluarga muda kita, anak-anak kita mungkin baru kecil, masih kecil, bahkan juga mungkin belum ada ataupun juga mungkin yang sudah menanjak kuliah. Jangan pernah takut, saudara. Ya, selama ada di dunia ini ada terpaan-terpaan yang membuat kita seakan-akan tidak mampu. Tapi kembalilah kepada janji Tuhan. Semuanya dia akan pulihkan. Yang merasa tidak mampu dia akan pulihkan kita. Sehingga kita mampu untuk hadapi semuanya dengan kekuatan dan pertolongan dari Tuhan. Amin. Bulan saudara baca. Waktu jualan yang terbatas. Ya. Haleluya. Yang keenam yaitu yang terakhir. Gereja dipulihkan. Kisah Rasul pasal yang ketiga tadi yang kita sudah baca. Ayo kita baca lagi. Ya. Kisah Rasul tadi yang sudah kita baca. Pasal yang ketiga ayat yang ke-21 tadi. Ya saudara, kita baca lagi. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu.
10. Coba kita baca lagi 1 Korintus 13 ayat 10. 1 Korintus 13 ayat 10. Kita maju 1 Korintus 13 ayat yang ke-10. 1 Korintus 13 ayat 10. Tetapi jika yang sempurna tiba, siapa yang sempurna saudara? Kristus. Maka yang tidak sempurna alias yang tidak mau beri dirinya dipulihkan, tidak akan sampai kepada kesempurnaan. Ya, sempurna itu tidak seperti orang balik telapak tangan gampang, selepas omong sempurna, selepas doa sempurna, tidak. Ya, Rasul Paulus dia katakan kepada jemaat yang ada di Filipi, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar akan Allah. Itu tandanya kita menuju kepada pemulihan demi pemulihan. Kita melihat diri-diri kita, di mana perbuatanku yang belum pulih, di mana keadaanku yang belum dipulihkan. Haleluya. Saudara, mari kita koreksi terus, sebab kita nanti jadi sempurna kalau kita dari hari ke hari kita dipulihkan. Amin. Iya. Kalau kita cuma tidak dengar firman begitu aja, saudara. Saya mau bilang buat saudara, hamba Tuhan juga manusia. Jadi kalau saudara dengar firman, pulang baca lagi, saudara. Ya, supaya saudara terus dikerjakan oleh firman. Yang belum dipulihkan, saudara. Perjanjian Allah juga berjanji dengan saudara untuk memberkati. Biarlah berkat Abraham, Ishak dan Yakub itu menjadi bagian kita. Kok aku nggak terima-terima? Nah, ini perjanjian Allah dengan manusia harus dipulihkan. Perjanjian Allah dengan gereja harus dipulihkan. Supaya yang sempurna yaitu Kristus datang. Kita menjadi sempurna. Yang mana itu? Yang sudah dipulihkan, saudara. Sebab firman Tuhan katakan, tidak sempurna itu akan apa? Lenyap. Wow, saudara. Ya, kelihatannya kita ini jadi orang percaya, jadi orang Kristen. Saya bilang buat jemaat, jangan datang di gereja nyanyi semangat, saudara. Sukacitanya luar biasa. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Enak, saudara. Ya, haleluya. Tapi biarlah kebenaran firman itu, haleluya, kita lakukan hari lepas hari. Susah itu tante, sukar itu mami. Kita harus belajar minta kekuatan Roh Kudus. Haleluya. Dia adalah guru besar yang mengajar kita di siang dan malam. Seperti Daud, di tempat tidur saja dia merenungkan akan firman. Iya. Kalau malam kita berdoa, Tuhan ampuni aku, sucikan aku. Sepanjang hari tadi pikir salah, omongin saudara, ya saudara, omongin saudara kita, omongin orang lain, orang sono bilang rasani, ya saudara, orang itu nggak dengar, kita rasani hebat, ya saudara, gosipnya hebat. Malam mau tidur, kita mau minta pembebasan, pemulihan. Tuhan kuduskan. Malam ini aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi satu hal aku tahu, bahwa Engkau punya kuasa dahsyat. Haleluya, Engkaulah pembelaku. Jadi aku mau dipulihkan dari hari ke hari. Renungkan firman, saudara. Saudara boleh tidur dengan damai, sejahtera. Bangun pagi dengan kekuatan baru. Untuk kembali menikmati hari yang baru bersama dengan Kristus, bersama dengan firman dan Roh Kudus. Saudara dan saya menjadi orang-orang yang berkemenangan. Waktu tidak sia-sia, waktu tidak berlalu dengan sia-sia, tetapi waktu itu jadi berkat. Sepanjang hari apa yang kita lakukan itu menjadi berkat dan hidup kita diberkati. Saya tibakan firman di sini. Roh Kudus akan selalu menyertai saudara. Berapa hal yang harus dipulihkan, saudara? 6. Apa saja coba, saudara? Perjanjian. Apalagi? Tanah. Apalagi? Hati. Apalagi, saudara? Persembahan. Apalagi?
sayap, apalagi gereja. Yaitu saudara dan saya. Ya, keluarga sakinah. Semua dipulihkan. Amin. Tuhan Yesus datang. Kita semua pergi. Dia bawa kita jauh dari pandangan ular tua itu antikristus. Wow, tanda-tandanya sudah dinyatakan satu persatu. Mau beri diri dipulihkan, saudara? Luar biasa. Supaya hidup ini siap menanti Kristus yang akan datang. Kita menjadi sempurna. Tuhan memberkati kita semua. Saya tibakan firman di sini. Mari kita akan nyanyi, pemain musik, singer. Mari kita sama-sama nyanyikan, peganglah tanganku Roh Kudus.